Belum, Pak. Nah, kalau penampangnya penampang simetris ya, seperti WF misalnya, kalau baca itu kan dia simetris. Jadi dapatnya WA itu dibagi I ya, I momen inersia ini yang ini IX ya, dibagi dengan setengah tinggi, itu dapatnya ini. Tapi sekarang ini kan tidak simetris antara atas dan bawah, sehingga untuk WA dapatnya itu adalah I dibagi dengan YA. WB didapat itu I atau IX dibagi dengan YB. Dapatlah ini. Ya. Paham ya? Paham, Pak. Paham ya? Ya. Kemudian balok komposit, luasnya ini ya, gabungan antara I dan platnya ini ya, plat atasnya. Ini IX-nya ini, WA-nya ini, WB-nya ini. Ya. Komposit ke atas balok. Ini ya. Kemudian penampang lapangan, balok precast ini, terusnya ke kanan nanti dibaca ya. Balok komposit ini ya. Komposit ke atas balok ini. Lanjut. Komponen girder sekarang ya. Komponen girder merupakan salah satu komponen struktur utama, yaitu komponen struktur yang memikul beban sendiri dan beban komponen sekunder. Komponen direncanakan dalam keadaan batas ultimate sesuai SNI 1725/2016. Beban sendiri itu adalah beban plat ya. Ini 1,4 kN per meter ya. Kemudian beban plat precast itu adalah 1,7 kN per meter. Beban parapet itu adalah barir ya, barir atau parapet ya. Itu 13 kN per meter ya. Beban diafragma tengah 9,3 kN. Beban mati tambahan MA itu adalah beban aspal ya, 7 kN. Ini jelas dikalikan dengan berat jenis ya. Berat jenisnya, kalau aspal itu 22 kN per meter kubik ya. Kalau beton, kalau beban plat itu 24 biasanya, atau sekalian 25 itu lebih aman ya. Tuh. Kalau yang girder itu pasti 25 ya. Lanjut. Pembebanan girder, beban lajur D, ini beban terbagi rata, BTR 7,2 kN per meter persegi ya. Beban garis terpusat, BGT ya. Ini nanti di peraturan ini ada semua ya, 172,87 kN. Ya. Meskipun untuk rangka baja itu nanti ininya sama saja ya. Ini sama saja, nanti untuk lantai kendaraan itu sama ya. Kemudian beban truk T, beban truk direncana sesuai SNI 1725/2016 ya. Kemudian digunakan simulasi konvoi. Nah, ini lebih ini sebetulnya ya. Lebih akurat kalau konvoi itu ya. Beban angin ya. Itu adalah 4,38 kN per meter. Nah, ini konvoinya kayak gini ya. Ini 50,8, jadi diatur sedemikian rupa. Ini sesuai dengan standar SNI ukuran truknya ya, trailernya. Seperti ini. Kanan itu ya. Kemudian beban gempa, analisa beban lateral gempa berdasarkan formulasi berikut ya. Ini EQ sama dengan CSM dibagi dengan R kalikan WT, di mana EQ gaya gempa horizontal statis ya, kilonewton, CSM koefisien respon elastik ya. R adalah faktor modifikasi respon. WT berat total struktur terdiri atas beban mati dan beban hidup yang sesuai dalam kilonewton ya. Kemudian parameter atau data dari Puskim sebagai berikut ya. Wilayah gempa Surabaya ya. Dan ini kan kita ngitungnya di Surabaya ya. Tanah dasar, tanah lunak, klasifikasi situs SE ya. Percepatan puncak di batuan dasar
itu 0,33, percepatan batuan dasar periode 0,2 detik, SS itu 0,671 G. Jadi ini ngambilnya dari peta gempa Indonesia ya. Tuh. Kemudian percepatan batuan dasar periode 1,0 detik itu 0,252 G. Kemudian faktor amplifikasi FPGA itu 1,11. Ini hasil interpolasi ya. Nilai FPGA adalah hasil interpolasi harga PGA yang berada di antara 0,3 dan 0,4. Ini cara menginterpolasinya ya. Sehingga X-nya dapatnya 1,11 itu. Yang ini harga R ya. Tabel 3 faktor modifikasi respon untuk hubungan antara elemen struktur ya. Kemudian hubungan elemen struktur bangunan atas dengan kepala jembatan itu 0,8 ya, semua kategori kepentingan ini adalah 0,8. Kemudian sambungan muai atau dilatasi pada bangunan atas 0,8 ya. Itu yang saya anjurkan harus menggambarkan expansion join-nya ya. Itu. Kemudian kolom pilar atau tiang dengan bangunan atas 1,0. Kolom atau pilar dengan fondasi 1,0. B. Harga CSM didapatkan dengan memasukkan periode respon struktur jembatan T 0,6165 ke dalam tabel 6 sehingga didapatkan CSM sebanyak 0,91. Kemudian yang C, harga WT didapatkan dari berat masing-masing bentang sebagai berikut. Nilai kelas situs tanah lunak pada nilai PGA yang berada di antara 0,3 dan 0,4 berdasarkan tabel berikut. Tabel 4 besarnya nilai faktor amplifikasi untuk PGA dan 0,2 detik ya. Dalam kurung FPGA per FA ya, ini kelas situs. Batuan keras ya, di sini ada PGA lebih kecil sama dengan 0,1 detik S ini ya. Lebih kecil 0,25. Yang tabel kolom ketiga PGA sama 0,2, S sama dengan 0,5. Yang kolom 4 PGA sama 0,3, S sama dengan SS ya ini ya 0,75. PGA 0,4, SS-nya 1. PGA lebih besar sama dengan 0,5, SS-nya lebih besar atau sama dengan 1,25. Ini yang situsnya batuan keras SA 0,8, 0,8, 0,8, 0,8 semua ya. Batuan SB 1 semua. Kemudian tanah keras 1,2, 1,2 untuk yang PGA 0,3 itu 1, untuk 0,4 juga 1, untuk lebih besar 0,5 juga 1. Tanah keras 1 tadi ya. Tanah sedang untuk PGA lebih kecil sama dengan 1 itu 0,1 sama dengan 1,6. Yang kolom 2 1,4, kolom 3 1,2, kolom 4 1,1, yang kolom 5 1. Tanah lunak ini 2,5. Nah, ini kita yang hijau kuning ini berarti ini yang dipakai ya. Karena tanah lunak ya. Kemudian tanah khusus ini tidak dipakai ya. Kemudian H, faktor koefisien situs periode 0,2 detik. FA sama 1,358. Harga FA didapatkan dari hasil interpolasi harga SS yang berada di antara 1,7 dan 1,2 pada tabel di atas dengan metode perhitungan sebagai berikut. Ya. 0,5 ini interpolasinya seperti ini tadi juga sudah ya. Yang I sekarang faktor koefisien situs periode 1,0 detik ya, FP-nya 2,99 ya. Kemudian harga FV adalah hasil interpolasinya, ngitungnya seperti ini ya. Nanti dilihat dari tabel-tabel di atas ya. Kemudian tabel 5 besarnya nilai faktor amplifikasi untuk periode 1 detik. Ya.
FB ini sesuai SNI 2833 2016 tabel 4. Ini sama seperti tadi ya, tabel-tabelnya ini batuan keras SA, batuan SB, tanah keras, tanah sedang, tanah lunak, kemudian tanah khusus ya. Ini karena yang lunak juga, saya baca semua, dipakai yang kuning ini ya, 3,2 dan 2,8. Ya. C, parameter spektral percepatan pada periode 0,2 detik, ini ya, SDS 2/3 kali FA kali SS, sama dengan ini ya, hasilnya 0,6075. Nah, kemudian parameter spektral percepatan pada periode 1 detik, SD 1 sama dengan 2/3 kalikan FB kalikan S1. Ya, hasilnya itu 0,5027. Ya. Kemudian AS sama dengan FPGA kalikan PGA itu 0,11 kali 0,33, hasilnya 0,37. Ya. Selanjutnya kategori desain seismik. Ya. Tabel 6 kategori desain seismik berdasarkan parameter respon percepatan periode 1 detik SD1 ya. Koefisien percepatan SD1, kemudian ini yang tabel kanan zona gempa ya. SD1 lebih kecil dari 0,15 itu zona gempa 1, 0,15 lebih kecil SD1 lebih kecil 0, sama dengan ya 0,3 itu 2, kemudian 0,3 lebih kecil SD1 lebih kecil sama dengan 0,5 itu 3, SD1 lebih besar 0,5, kita pakai yang ini, SD1 lebih kecil 0,5 ya, karena tanah lunak ya, itu daerah Surabaya ya. Kemudian periode fundamental struktur TS SD1 dibagi dengan SDS 0,35 dibagi 0,91 hasilnya 0,82 detik ya. Kemudian tendul ya 0,2 kali TS itu hasilnya 0,16 detik. Kemudian berikutnya perhitungan spektrum percepatan CSM tadi ya. Untuk T lebih kecil tendul ya, maka CSM rumusnya ini ya. Untuk tendul lebih kecil T lebih kecil TS ya, maka CSM-nya sama dengan SDS. Untuk T lebih besar sama dengan TS, maka CSM-nya SD1 dibagi dengan T. Ini adalah respon spektrum anunya ya. Apa namanya grafiknya ya. Ini saya kira nanti bisa dibaca juga dari SNI ya, dilihat ya. Kemudian menghitung spektrum percepatan. Dalam kurung SA menghasilkan grafik respon spektrum. Tabel 7 respon percepatan desain, ini kolom 1 adalah T itu waktu ya, CSM yang terus T lagi, CSM T, CSM T, ini gini ya. 0 ya, waktunya 0, 0,37, ini nanti dibaca ya, saya baca satu-satu ini, lama. Yang 0,1 detik ya, sampai di sini ini kok apa ini? Soalnya ininya putih, ininya kuning. Tulis apa? Hurufnya putih, shadingnya kuning, agak susah sah. Itu yang kita pakai yang 0,91 ya. Berikutnya beban gempa, analisa beban lateral gempa berdasarkan formulasi berikut. Tadi rumus di atas sudah disebutkan, EQ sama CSM per R kalikan WT. Ini sudah tadi ya. Ini sama dengan di atas. Jadi harga R-nya ya, ini yang dipakai kolom pilar atau bangunan dengan bangunan atas. Ya. Ini satu, diambil satu ya. Tadi di atas juga sudah jadi yang dipilih ini yang satu ya. Kemudian harga CSN didapatkan dengan memasukkan periode respon struktur jembatan T
0,6165, nanti dilihat di atas ya. Ke dalam tabel, dimasukkan ke dalam tabel 6, sehingga didapatkan CSM sebanyak 0,91 ini tadi ya. Nah, mana tadi 0,91 itu? Nah, ini ya, 0,91 itu. Ya, ini kemudian harga R. Ya. Keberapa faktor modifikasi respon R untuk hubungan antara elemen struktur. Ya. Ini ada yang hubungan elemen struktur, kemudian yang sebelah kanan semua kategori kepentingan. Bangunan atas dengan kepala jembatan 0,8. Sambungan muai dilatasi pada bangunan atas 0,8. Kemudian kolom pilar, ini tadi sudah ya, satu ngambilnya. Kemudian tabel 9 perhitungan harga WT ya, untuk menghitung berat total dari jembatan ya. Kemudian ini ada penjelasan di kiri, harga CSM didapatkan dengan memasukkan ini 0,615 tadi 0,91 ini. Soalnya sudah saya jelaskan tadi ya, maju mundur tadi. Harga WT didapatkan dari berat masing-masing bentang sebagai berikut. Menghitung besaran beban gempa, ini ya, EQ sama dengan CSM dibagi dengan R kalikan WT, 0,91 dibagi 1 ya, dapatnya ini ya. Ini tadi WT-nya ini 2249,836. Ya. Di sini ada selisih sedikit ya. 0,94 di sini. 836 ya. Tapi depannya kan sama, selisihnya enggak signifikan ya. 22493, 22493,836, di sini 0,94. Untuk beban gempa yang tegak lurus, sumbu diambil 30% dari gempa lateral. Jadi 30% dari 20469. Itu hasilnya 6140,81 sekian ya. Kemudian ini analisa program bantu ya. Ini gambar 3 dimensi desain PCI girder bentang 50,8. Jadi ini pemodelan bebannya ya. Ini tadi truk konvoi ya. Gambar beban gandar terpusat truk sesuai SNI ini ya. Girder bentang 50,8. Ini 50,8 ya. Jadi posisi yang paling jelek memang ini sudah di trial ya. Trial posisi yang paling jelek seperti ini. Jadi jarak as ya, as titik berat ban belakang ya dengan as depan yang di kendaraan yang di belakangnya itu 6 meter. Ini 6 tambah 5 11 ya. Ini 6 tambah 5 11. Jadi ini sudah melalui trial kondisi yang paling jelek seperti ini. Jadi ini kalau diterjemahkan masing-masing titik ini jadi ini ya. Jadi ini kalau sudah dirubah menjadi beban titik. Ilustrasi beban, ini gambar ilustrasi beban area akibat lajur D. Lajur D ini, kemudian ini beban garis ya, ilustrasi beban garis terpusat akibat lajur D. Ya. Ini pakai CSA hybrid ini ya. Ilustrasi beban ini ya. Gambar beban angin terbagi rata. Ya, ini dia. Ini yang kuning ini ya. Yang kuning emas ya, bukan kuning ini adalah ini. Kemudian gambar beban terbagi rata parapet. Nah, ini yang parapet ini ya. Parapet itu adalah barir tadi ya. Ini kiri kanan barir. Ya, di tengah tidak ada pembagi. Tuh. Kemudian ini beban area akibat aspal. Ya. Yang tadi
7 ya, 7 kilonewton per meter persegi ya jadinya. Setelah dikalikan berat jenisnya. Ini hasil analisa ya, ini seperti ini, nomor span ya, span X meter ini ya, dari saat potongan ya, dari 1, 0,2 dan seterusnya nih ya. Ini total GL ya, dead load ya, plus non komponen ya. Komponen ini live load, beban hidup, ini beban gempa ya, ini angin ya, ini kombinasi yang paling kanan ya. Saya tidak sebutkan satu-satu ya. Nah, yang kuning ini adalah yang dipakai, yang diambil ya, yang paling jelek kondisinya. Ternyata dari kombinasi yang paling buruk itu adalah yang ini. Untuk beban gesernya, ya, beban gesernya itu 1908,8796 kilonewton. Ini kayak prategang sekarang ya, prategang. MU max ya dari hasil momennya itu adalah 22173,512 kali 10⁻6 Newton milimeter. SX adalah status ini ya terhadap X itu adalah 3,5101 kali 10⁻8 milimeter persegi. Big ya. Kemudian luas penampangnya 788.000 milimeter persegi. YB ini, YA ini ya, E adalah ini. Eksentrisitas tendonnya ya terhadap sumbu pusat. Ya. Kemudian EX-nya ini P strand, 1 strand ya, P 1 strand 18 ini, P putusnya ini tadi ya, di tabel kan sudah ada di atas. Satu tenon ada 19 strand, tadi juga sudah disebutkan di atas. Bentar ya, ini kok saya banyak pesannya apa nih? Ya, kembali lagi ini ya. Maaf tadi saya lihat soalnya banyak WA masuk itu saya. Satu tenon terdiri dari 19 strand. Ya. Di sini tadi rumusnya F per A, AG itu adalah luas penampang ya. Plus minus F kali E dibagi dengan SX plus minus MU per SX ya. Yang F kali E itu adalah gaya prategang, yang MU adalah momen lentur ya, ini momen lentur. Nah ini setelah dimasukkan ya, sehingga jadi ini, sehingga gaya prategangnya didapat 1957528,07 Newton. Ya, F-nya.
Tuh, kemudian diketahui F tadi itu ya. P satu strand berarti 187 ini tadi yang dari apa kuat tarik putusnya ya. Satu dunia 19 strand. Ya. N sekarang jumlah strand yang dibutuhkan adalah gaya prategang dibagi dengan P itu ketemunya 106,5433 dibulatkan menjadi 107 strand. N tendon sama dengan karena 19 ya, satu tendon isinya kan 19 strand ya. Jadi 107 dibagi 19 menjadi 5,636. Dibulatkan jadi 5 tendon, 19 plus 1 tendon. Jadi 12 sebenarnya 107 strand. Jadi tidak semuanya nanti isinya 9 ini ya. Nanti ada yang lebih lagi ya, isinya ya. Nanti kita lihat nanti berikutnya ya. Kemudian jumlah jarak dari atas balok ke as baris tendon ke 1 itu ini ya. Jumlah tendon baris ke 1 ini ya. Ada 19. Nah, ini yang terakhir itu jadi 12 ya. Yang terakhir 12 tendon. Jadi 9 ini 107 ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 19 ditambah 12. Ya. Jadi jumlahnya semuanya 107. Ya. Seperti itu. Kemudian ini tadi yang 5 tendon terdiri dari 19, yang 1 tendon 12. Ya. Ini. Jadi jumlah tendonnya ada 6 ya, tetapi yang 1 tendon isinya tidak 19 tapi cuma 12. Ya. Tuh. Nah, ini konfigurasinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi seperti ini ya. Nah, nanti tentu yang di tengah penampang ya tidak bisa seperti ini. Nanti lain, nanti kita lihat ya. Ini konfigurasi tendonnya seperti ini ya. Tegangan-tegangan sekarang yang terjadi ya. Setelah dihitung tegangannya di tengah bentang itu adalah ini F per A ya. Ini kalau ini F kali E per ini Fx tadi ya. Fx. Ini sama dengan ya. Ini tadi kalau ini tambah ini masih ada plusnya di atas, tetapi ini ditambah ini apa namanya I per Sx juga ya. Tapi ini lenturnya ke bawah. Ya. Ini akibat momen lentur ke bawah itu jadi berat sendiri, kemudian beban ya ini. Jadi kalau untuk full free stress kita tidak boleh tegangan itu terjadi ada salah satu tarik seperti ini ya. Ini pasti ada tarik, ada tekan. Ini karena dia ke atas, tariknya di atas. Sebentar ya. Ini plus, ini min ya. Ini min, ini plus. Nah, ini setelah dijumlahkan ini harus min ya. Ini min, ini min. Ya. Kemudian ini tadi tegangan di tengah bentang sesaat setelah di pengangkeran ya, setelah diangkerkan ini. Kemudian ini yang berikutnya tegangan di tengah bentang ketika konstruksi berlangsung. Nah, setelah beban berjalan ya, artinya beban sudah berfungsi, beban layan namanya ya, beban layannya sudah bekerja. Ini F per A, ini kalau bahasa gampangnya M per W ya. Ini juga gitu. M per W tetapi akibat dari gaya pre-stress kalikan eksentrisitasnya. Ini ya. Ini beban lentur. Ini juga min ya semuanya. Tuh. Ini datanya dari sini ya. Coba lihat nanti di dalam tabel ini ya.
Dalam tabel dilihat. Tuh. Nah, ini setelah komposit, ya, seperti ini. Tegangan di tengah ketika beban servis bekerja dan balok komposit, sudah ya. Jadi antara girder dengan plat lantai kendaraan diasumsikan monolit, ya, monolit, sehingga dia akan bekerja sama seperti ini kita. Ya. Ini nanti dibaca di dalam tabel, jadi kita lihat ini orientasikan ke diagram tegangannya seperti ini. Ini ya. Ini tadi konfigurasinya. Ini tadi yang saya katakan di tengah ini mesti nanti tidak bisa seperti ini, terurai setelah dia mau ke tumpuan. Ya. Nah ini dia. Kalau di tumpuan seperti ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang ini 12 strand ya, yang ini 19-an. 1, 2, 3, 4, 5 terdiri dari 19 strand, yang paling atas itu terdiri dari 12 strand. Diameter strand tadi dari awal sudah disebutkan 12,7 mm. Nah ini yang di tengah bentang seperti ini ya. Konfigurasinya di tengah bentang seperti ini. Di bawah ada sub 3 horizontal ya. Kemudian ada yang ke atas tambah 2 ya. Jadi 3 tapi ini sudah masuk tadi jadi 3, 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini mestinya ini ada yang salah ini. Ya. Ada yang salah. Seharusnya ini apa di sini tambah 1, apa ini jadi 4. Ya. Ini sedikit ada kekeliruan ya dari apa namanya kalau kerja itu kadang-kadang kita ini ya menggambarkannya itu ini kalau sudah dari segi analisis sudah betul ya. Cuman konfigurasinya ini ada keliru karena kita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini cuma 5 ya. Seharusnya ini bisa 4 di sini atau seperti ini di sini tambah 1 ya. Mungkin ini tambah 1 di sini harusnya ya. Kalau nggak salah nanti saya berikan gambaran foto yang sesungguhnya. Sekarang bangunan bawah ya. Halo, Iya, Pak. halo. Iya, Pak. Bagaimana yang bangunan atas tadi bisa diterima? Coba saya untuk bangunan atas ya. Saya dulu saya cari ya. Gempa pada ya.
Bentar ya, saya mau nyoba. Halo? Halo? Iya, Pak. Saya mau nyoba nayangkan konfigurasi dari tendon tadi yang sesungguhnya gitu loh. Tadi kan itu ada 5, ada 6. Seharusnya itu di lapangan pun ada 6 ya. Nah, ini mana tadi? Bisa lihat ini ya? Halo? Bisa. Bisa, Pak. Bisa ya? Coba lihat nih. Bisa ya? Lihat ya? Bisa. Nah, ini. Tadi ini, tapi ini beda ya. Cuman ada 3 tendon ya. 1, 2, 3. Kalau sudah di tumpuan seperti ini. Coba cari ya. Ini juga tumpuan kiri. Ini tumpuan kanan ya. Kemudian ini sisi lainnya. Di sisi lainnya. Nah, ini. Ini dia yang tadi di tengah lapangan seperti ini ya. Ini tadi kan, nah, 1, 2, 3. Kalau di lapangan 1, 2, 3. Nanti semakin ke, ya, mudah-mudahan ada lagi. Nah, ini 1, 2, 3. Nah, ini ya. Di tengah bentang seperti ini. Ini castingnya tadi ya, precast itu. Ya gitu. Nah, ini selongsong-selongsongnya ya. Takdirnya seperti itu. Ya. Oke. Kembali lagi ya. Ya, jelas ya ini tadi ya. Halo. Halo. Pak. Saya nanti ini mestinya ada tambahan lagi 1 naik 1 ini ya. Bukan seperti ini. Tambah 1 ini 3, ini 3 jadi 6 ya. Sehingga kalau tadi sudah saya berikan ilustrasi, meskipun ada 3, nanti setelah ditumpuan jadi seperti ini ya. Nanti secara simultan dia semut berubah naik sesuai dengan lengkung parabolanya ya. Sehingga nanti setelah ditumpuan jadilah ini gitu. Ya, paham ya? Halo. Paham ya? Jadi gambar fotonya juga sudah saya berikan tadi itu sesungguhnya ya. Kalau ini kan dari gambar-gambar aja, tadi itu sudah foto sesungguhnya. Ya, ya gitu. Ini yang saya katakan tadi, saya bukan ya, tidak semua dosen UPN yang tahu tentang ini gitu loh. Yang tahu tentang ini. Gitu. Kalau mengajar mungkin kita bisa nyari referensi dari Google, dari ResearchGate, gitu banyak. Tapi kalau experience, pengalaman itu kan nggak bisa kita browsing. Ya. Pengalaman itu kan sangat pribadi. Ya. Nah, ini yang menurut saya, bukan saya ini ya, baru saya yang seperti yang foto-foto tadi itu mungkin dosen-dosen lain di UPN kamu cari siapa aja nggak punya. Ya. Berikutnya ya, kita ke bangunan bawah ya sebentar. Bangunan bawah, jadi seperti ini ya ilustrasinya. Nah, ini tadi yang dari 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, tadi yang ini, coba saya ke awal dulu ya. Saya insert dulu. Supaya tahu masalahnya. Nah, ini tadi. Nah, coba lihat ya.
Ini tadi yang 10 tuh ini yang ini cuma 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ini yang 40 meter kalau enggak salah. Yang ini bentangnya ya. Ini jumlah girdernya cuma 8, kalau ini 10. Sehingga peer head-nya terjadi apa ya, tidak seimbang kiri sama kanan baunya. Sehingga nanti saya kembali lagi ke sini ya. Nah ini tadi ya. Ini 8. Lihat kursor saya, lihat ya. Halo. 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 Iya, Pak. Kursor saya terlihat yang ini adalah 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kalau ini 10 ya. Jadi ini reaksi tumpuan di girder yang bentang 50 itu ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lah ya. Jadi seperti itu. Ini kenapa ada perbedaan seperti ini lagi ya? Karena ini kan ada kemiringan ya. Jadi nanti karena jembatannya lengkung ada kemiringan sehingga ini elevasinya pit head itu antara kiri sama kanan itu tidak persis ya. Ada perbedaan sedikit. Ini gaya long section, ini ke cross section ini ya. Seperti itu ilustrasinya yang biru itu. Kemudian reaksi peletakan girder ini tadi ya sudah saya sebutkan. Ini, nah, detailnya seperti ini. Ini adalah peer head-nya ya. Komponen definition ya. Ini PCI girder tingginya 210 ya, bentang 50,8. Ini PCG 125 bentang 20,6 ya, bukan yang 40 ya. 20,6. Tuh. Kemudian ini adalah pemodelan struktur ya, peer-head-peer-nya. Ini menggunakan SAP ya kemarin ya yang ini. Yang tadi bangunan atas menggunakan ini PCI girder ya. PSI ya. PSA girder, braid, ya, CSA braid ya, CSA braid yang tadi bangunan atas, yang ini pakai SAP ya. Ini reaksi beban ya, yang di sini ada tabelnya. Jenis PCI girder ya, kemudian bentangnya, kemudian beban reaksi girder, kemudian jumlah PCI girdernya, total reaksinya ini ya. Yang tadi yang satu yang bentang 50, yang satunya 30,6, yang satunya 20,6. Ya. Itu ada 4 ini 10 ya. Jadi ini totalnya. Ini ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ini 10. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ini 10 juga ya. Ini berarti bentang 50. Ini yang bentang 30 sama bentang 20. Ini. Nah, ini tadi ilustrasinya. Kemudian ini ya, reaksi beban. Kemudian proses analisis balok peer head. Input data, 1 properti, 2 beban gravitasi, 3 di running ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ya. Di peer head itu. Di peer head tadi kan ada 3 tiang ya. Ada 3 tiang ya. Nah, ini ya. Ada 3 tiang. Nah, 3 tiang, 2 lapangan ya. Terus ada yang cantilevernya nanti ini ya. Itu. Kemudian
prinsip konsol pendek jadinya ya. Nah, ini. Nah, ini kan gini ya. Jadi ada konsol pendeknya. Jadi nanti akan ada momen selain tadi momen lentur ke arah longitudinal ya di cross section tadi, ini juga ada cantilever seperti ini. Hasilnya ini bebannya, kemudian hasil runningnya ini ya, runningnya ini, kemudian nih yang bawah itu adalah diagram gaya geser, yang atas adalah momen lenturnya. Ini diagram momen 22 combo 22, ini diagram momen combo 33. Kemudian ini diagram aksial ya, ini. Kemudian yang ini diagram shear ya, geser. Ini. Kemudian hasil output gaya-gaya dalam PIR. Ini ya, hasilnya tidak saya sebutkan satu-satu karena banyak sekali. Kemudian ini diagram beban momen berikut adalah hasil analisa PMM untuk dimensi PIR 2000 kali 2000 mm. Ya, jadi 2 meter kali 2 meter ya ini ya. Nilai ROG 2,25% dengan luas ini ya, ini penulangannya ya nanti. Nih. Temunya AS ini. Kemudian penulangan balok PIR ini ya. Tabel 10 gaya dalam hasil analisa badan PIR head. Ya. Gaya dalam ya. Gaya dalam hasil analisa badan PIR head. Ini. Maksimum minimum seperti ini ya. Ada P, ada V2, V3, M2, M3 ya. Kemudian geometrinya L ada jarak antar pilar 5,3 meter ya. B penampang balok 2 meter. A penampang balok 4,5 meter ya. Selimut 50 mm. D diameter utama diameter 32, diameter geser diameter 16. Kemudian D-nya 85 mm. Ya. D aksen itu dalam 415 mm. Material beton FC-nya 40, ya untuk PIR ya bukan pre-stress ini ya. Baja tulangannya 420. Ini saya kira ini sudah beton-beton sudah tahu semua ini. Ya. Tinjauan jarak tulangan S-nya ini ya 18,91, lebih besar dari 25. N37 189 mestinya ini ya. Lebih besar dari 25. Oh ini betul ini not oke ya. Not oke sehingga dipakai tulangan double. Ya, jadi 2 baris. Ya. Ini jadi 4 segi menggunakan tulangan 19 diameter 32, AS pakai tulangan 15 280,71. Ya. Nih, jadi ini hitungannya, ini tulangan yang terpasang, jadi lebih besar dari AS-nya ya. Dan tulangan konsol pendek, ini ya, panjang konsol itu 1 meter ya. Kemudian lebarnya 1 meter juga, jadi 1 kali 1. Tingginya 2 meter. Ya. Kemudian jarak pusat reaksi 75 cm ya, selimutnya 50, diameter utama diameter 32, diameter gesernya diameter 16, kemudian D aksen 85, D-nya ini selimutnya ya. Ini mu adalah 1,4, cor beton monolit dengan kolom. Di konsol pendek ya belajar ini ada monolit atau tidak. Kemudian tetanya 0,65, ini faktor gesernya ya. Material sudah biasa tadi, gaya dalam, MU-nya ini, MN-nya ini. Ya. Tuh, kemudian
kontrol A per D lebih kecil 1, ini ya. Ini kontrolnya. Dan AS-nya ini. Ya. Kemudian VN-nya ini untuk hitung gesernya ya. Ini sehingga AS-nya ini ketemunya 8339,38 mm persegi ya. Ini nanti penulangan untuk konsol pendek ya, belajar dari tahun 1 itu mestinya ya. Konsol pendek itu. Nah, ini gambarnya seperti ini. Ya. Ini tingginya 2 meter ya. Ini 1,21, ini 1,2, ini 1,59. Ini namanya back wall ya. Yang atas ini yang menonjol ini konsol cantilever ke atas itu namanya back wall ya. Untuk pembatas tadi ini adalah girder yang kanan, ini girder kiri. Untuk pembatasnya itu ada back wall ya. Ulangannya seperti ini. Ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Halo? Halo, ada pertanyaan? Halo? Halo, kok nggak ada yang nyaut ya? Halo, kok nggak ada yang nyaut? Iya, Pak. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ya. Jadi bangunan atas tadi girder sudah saya berikan, bangunan bawah pier dan pier head. Kalau yang bangunan bawah fondasinya itu saya tidak menghitung, yang menghitung itu budian ya. Budian yang tiang patok, sebagainya, terus pier cap itu budian yang hitung. Yang ke atasnya itu saya. Ini pertemuan keberapa ya? Saya lupa. Pertemuan keberapa ini? Halo? Ke-6, Pak. Tuh, kurang satu pertemuan tok ya? Berarti ya? Iya, Pak. Minggu depan. Berarti UTS-nya 2 minggu lagi berarti? Iya, Pak. Ya. Oke, kalau gitu nanti mungkin saya coba nanti kita minggu depan adakan diskusi ya. Mungkin untuk kuliah akhir nanti untuk persiapan UTS. Ya. Iya, Pak. Ada pertanyaan tentang apa yang saya berikan tadi? Itu Halo? untuk materi yang barusan diberikan bisa di-share ya, Pak? Oh, bisa, ya, bisa. Yang lain sudah ya? Untuk contoh soal sama PPT yang awal, materi yang awal sudah, Pak? Oh iya, contoh soal yang minggu lalu sudah kan saya kirim ya? Sudah, Pak. Ini yang ini belum ya, nanti saya kirimkan ya. Oke. Halo. Kalau nggak ada pertanyaan, sampai di sini dulu ya. Sampai minggu depan Iya, ya. Pak. Ya, selamat pagi. Saya langsung live ya. Selamat pagi, Pak. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih. Ya.